Nah, Allah Ta'ala berfirman, malam hari ini kita mulai dengan surah Fussilat, ayat 3 dan 4. Kitabun Fussilat ayatuh. Nah, saya minta Ustadz Deden yang bacakan sambil nanti ditekankan tajwidnya dulu sedikit Ustadz Deden, baru kita masuki pada kedalamannya. Mangga Ustadz Deden. Baik. Dibaca dari awal surat aja ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Sadaqallahul azim. Surah Fussilat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Surah ini juga populer dengan nama Hamim As-Sajdah selain surah Fussilat. Adapun nama Fussilat itu diambil dari ayat yang kedua ini, Kitabun Fussilat ayatuh. Basyiran wa nadhira. Secara wakaf itu bisa wakaf dan bagus wakaf di kata wa nadhira dengan diwasal dengan ayat sebelumnya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamuna basyiran wa nadhira. Jadi berhenti di situ. Hanya saja ada beberapa farid di mana wakaf pada penutup ayat itu lebih baik selama ketika wakaf di penutup ayat itu tidak berhenti membacanya. Yang tidak bagus adalah ketika kemudian membaca wakaf pada kata ya'lamuna. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Allahu Akbar. Nah, itu selesai itu. Ya, ada wakaf di penutup ayat tetapi tidak bagus apabila berhenti di situ untuk ruku atau untuk menjadi bacaan. Maka kalau wakaf di situ itu juga bagus karena sunnah memang wakaf di setiap penutup ayat, tetapi harus tetap dilanjutkan. Maka untuk mengantisipasinya dan agar dengan mana, maka para ulama pun punya tarik yang khusus di mana wakaf itu tidak mesti sesuai penutup ayat, tetapi pada penutup kalimat. Sehingga kalimatnya sudah selesai. Basyiran wa nadhira. Di sini terlihat tekanan. Jadi basyiran wa nadhira akhirnya karena ditutup oleh
liqomi ya'lamun sebagai penutup ayat kedua itu basyira wa nazira jadi di pembuka ayat. Ini luar biasa, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik. Terima kasih. Sekarang sedikit tambahan keterangan berdasarkan slide yang kita kirimkan. Dan sahabat-sahabat yang belum mendapatkan materi bisa masuk ke grup ya. Bisa masuk ke grup, sebutkan namanya untuk kemudian bisa bertanya juga nanti lewat WA. Nah, tetapi pada malam hari ini masukin nama untuk kemudian nanti dibagikan ya materinya. Alasan kenapa Al-Quran digambarkan dengan Al-Bashir wa An-Nadhir cukup jelas. Karena Al-Quran memberi kabar gembira kepada mereka yang beriman. Catat baik-baik. Ya, kepada yang tidak beriman dengerin Quran sakit walaupun itu berita gembira. Kepada yang tidak beriman mendapatkan informasi Al-Quran maaf, walaupun itu berita gembira, mereka akan curiga. Ya, pokoknya nggak menerima gitu. Jadi Quran sebagai berita gembira hanya bisa dinikmati oleh yang beriman. Menginformasikan bahwa ganjaran mereka adalah surga. Sekaligus memperingatkan mereka yang tidak beriman bahwa jika mereka tetap dengan jalan sesatnya, tempat akhir mereka adalah api neraka. Ini naziron. Luar biasa. Jadi yang digambarkan oleh Al-Quran Basyiran itu yang puncak-puncak semua. Ini bukan bahasa iklan. Berita gembira, diskon 70%. Nah, itu lain itu. Ya. Berita gembira, diskon akhir tahun, menjelang tahun baru. Wah. Akhirnya gampang dibohongin kalau yang begini. Beli HP 1 dapat 1, dikira dapat HP 1, ternyata casingnya. Nah, dibohongin. Jadi banyak berita gembira yang kecil-kecil, tetapi yang digambarkan di dalam Al-Quran ini adalah berita gembira yang besar-besar. Sehingga kita tidak terlibat dan tidak kemasukan banyak hoax, informasi yang kecil-kecil dalam hidup. Dan itulah orang-orang besar. Orang-orang besar itu hanya fokus mengkaji dan mendalami sebuah informasi yang besar-besar. Namun bukan berarti yang tidak beriman tidak mendapatkan kesempatan di sini. Dapat kesempatan. Cuma satu syaratnya, membuka hati. Sedikit saja, andai ada selubang jarum diri orang-orang yang kufur kepada Allah, tapi hatinya baik. Pernah lihat gak preman gitu ya? Pada akhirnya bisa tobat. Padahal yang sudah dibunuh misalnya 99 orang. Masih tuh tobat. Begitu juga yang selama ini jadi penjahat gitu ya, tiba-tiba dengerin ceramah begini. Kalau memang ada satu titik bersih aja di hatinya nih, saking rahmat Al-Quran ini, katakanlah ada selubang jarum di hatinya siap menerima cahaya Al-Quran. Itu seperti sinar matahari itu. Yang menusuk jauh dengan partikel-partikel cahayanya yang lama-kelamaan memenuhi ruangan dengan partikel-partikel matahari sehingga masuklah ke dalamnya cahaya. Nah, begitu pula Al-Quran memberikan peluang dan kesempatan kepada yang kufur untuk mendapatkan berita gembira yang dinikmati oleh orang-orang beriman. Kalau dia mau membuka hati sedikit saja dengan dari peringatan Al-Quran. Kalau peringatan itu sudah masuk, insya Allah lama-lama cahaya, tambah cahaya, tambah cahaya, tambah cahaya. Cahaya Al-Quran itu bekerja dia. Dia nggak diam. Sifatnya. Sifat cahaya Al-Quran itu tidak seperti partikel cahaya biasa ini. Dia terus bekerja. Bersamanya para malaikat-malaikat yang terbuat dari cahaya.
yang terus menerangi jiwa manusia yang hatinya mau terbuka barang sedikit saja pada Al-Quran. Lihat deh, misalnya penjahat-penjahat, preman-preman, orang-orang kafir yang ada setitik kebaikan. Akhirnya walaupun dia jahat lagi, tapi karena memang ada kejujuran di dalam hatinya, pada akhirnya dia mau bertobat. Dan hebatnya lagi, dalam kasus pembunuh ini, belum sampai ke bumi hijrah yang dituju, udah keburu meninggal dunia. Karena sudah niat, maka dianggap sudah beriman dan sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan surganya. Ini kan berita gembira. Ya. Berita gembira bagi pendosa, bagi yang jahat, bagi yang kufur, kalau hatinya mau terbuka. Nah, gitu kira-kira nih buat sahabat sekalian sebagai pembuka. Lanjut materinya. Dengan dua fungsi utama inilah Al-Quran seperti disebutkan pada ayat di atas, maka umat manusia harus berusaha keras untuk memahami implikasi-implikasi dari kabar gembira dan peringatan tersebut. Nah, karena kitab ini begitu hebat, kitab pustaka ini begitu hebat, maka umat manusia harus berusaha keras untuk memahami dampak-dampak daripada kabar gembira dan peringatan tersebut. Jadi kalau dapat informasi, misalnya saya pernah di laut mancing ya sama teman-teman ini. Karena seperti malam begini gelap nih Ustaz Deden. Tiba-tiba kapten kapal bilang, "Pak, kita harus pulang." Kenapa? Sebentar lagi gelombang datang. Karena gimana ya memahaminya? Kita nggak berasa apa-apa, gelombang mau datang gimana, orang gelap. Dia menelaah berdasarkan angin dan cuaca. Mungkin karena kepekaan dia yang biasa di laut. Benar Ustaz Deden, ketika semua teman-teman saya ini santai-santai, narik ininya sambil main-main, dia bilang cepat, ayo nanti kita nggak bisa kembali nih. Dan kita juga susah buang jangkar, ini goncang ini. Akhirnya benar. Ketika sudah sampai, betul susulannya itu. Untunglah kita selamat dan hujan deras pada saat itu. Bayangkan kalau kita nggak mau mendengarkan peringatan pada saat itu. Waduh, saya pernah pengalaman juga itu Ustaz Deden, terpaksa harus mampir di satu pulau terdekat dan bermalam di pulau itu. Tidak ada tempat kecuali hanya di pasir saja dan dermaga. Gelap, nggak ada lampu. Sampai kapan? Sampai besok pagi harus menunggu perubahan arus dan gelombang. Nah, sahabatku yang berbahagia, pernah juga saya naik perahu. Ini kan orang Kalimantan nih biasanya. Orang Kalimantan tuh kan di sungai-sungai dulu kan banyak ngangkut perahu kayu kan lewat sungai kan. Jadi jangan coba-coba naik perahu malam-malam. Ya, karena akan berhadapan dengan kayu-kayu balok, kayu-kayu gelondongan yang bertabrakan dengan perahu kita, bisa bocor malam-malam di sungai Kalimantan Timur pula misalnya. Gimana kira-kira nasib kita bersama hewan-hewan buas yang ada di hutan dan di sungai itu. Nah, ini implikasi. Jadi dampak-dampak informasi ini mesti dipelajari. Begitu pula berita gembira yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita buka deh satu-satu kalau sempat waktunya ya. Yastabshirun, kan gitu nanti. Farihin bima atahumullah. Ya, tentang orang-orang bergembira di dalam Al-Quran itu. Nah, sahabat yang berbahagia, maka kalau nama Quran sebagai Al-Bashir dan sebagai An-Nadhir, itu berarti ada berita yang harus dipelajari efeknya, implikasinya itu, apa dampak-dampaknya juga. Sehingga memberikan kebahagiaan kepada kita dan keselamatan, dan menjauhkan kita dari malapetaka dan mara bahaya.